Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 12 Maret 2024 ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam acara pesan gembala ya pada sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, dan kami boleh Tuhan menikmati berkat-berkat rohani, berkat jasmani yang melimpah. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran firman yang keluar dari isi hati-Mu, yang akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya yang kita terus bertumbuh ya dari waktu ke waktu ya, lewat ibadah yang kita kerjakan, lewat ketekunan kita ya, belajar kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, dan yang tidak kalah penting adalah kita menyiapkan waktu khusus untuk kita ada di hadirat Tuhan ya. Ini yang terus saya katakan, saya sampaikan, bahwa menyiapkan waktu khusus untuk kita menghampiri tata suci Tuhan, kita di hadirat Tuhan ya, itu sangat penting ya, karena ini kita membangun intimasi dengan Tuhan ya, supaya lewat apa yang kita kerjakan ini, pasti nanti Tuhan akan beracara ya. Yang saya katakan beracara di sini adalah bahwa Tuhan melewat Roh Kudus ya akan memberitahukan ya, Tuhan akan menyampaikan pewahyuan pada setiap kita. Nah, yang terpenting sejatinya bagi kita itu adalah ketika Tuhan itu menunjukkan ya, ketika Tuhan itu menunjukkan segala kekurangan dan kesalahan yang selama ini sering kita lakukan. Itu penting ya. Jadi kita diingatkan bahwa hidup kita itu masih banyak salah, banyak kurang. Nah, ini Tuhan cara mengingatkan itu lewat apa? Lewat kita membangun misbah doa itu. Ya. Bisa juga lewat pemberitaan firman dari mimbar dalam ibadah raya, bisa. Ya, bisa. Ya, tetapi justru ketika kita membangun misbah doa pribadi ini, di mana di dalamnya kita tanpa menyampaikan satu permintaan apapun, dan kita hanya akan memperkarakan keberkenanan di hadapan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan berbicara. Nah, dan orang yang paling ya, orang yang boleh bersyukur, saya katakan ya, orang yang ditunjukkan oleh Tuhan segala kelemahan dan kekurangan ya. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena seringkali ada orang yang dia tidak tahu kapan dia salah, dan tidak ada orang yang berani menegur atau yang bisa menegur, karena mereka orang tua itu tidak tahu kesalahannya ya. Karena orang ini secara standar moral umum dia baik ya, dia baik, tidak melakukan dosa-dosa misalnya mencuri, membunuh, berzina, berjudi, apapun dia tidak lakukan. Tapi bagaimanapun juga pasti dalam diri kita itu ada hal-hal yang masih kita lakukan, yang itu tidak ada muatannya ya, tidak ada muatan kejahatan atau pelanggaran moral, tetapi sejatinya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi masih tetap kita lakukan. Nah, ini yang saya katakan itu penting, itu diingatkan Tuhan lewat ibadah, misbah doa yang kita bangun, misbah pribadi yang kita bangun. Di situ Tuhan akan berbicara. Ya. Karena kalau Bapak Ibu saudara misalnya sebagai kepala keluarga yang punya kedudukan, yang punya otoritas ya, yang
pokoknya levelnya ada di atas. Mungkin istrinya nggak berani mengingatkan anak, cucu menantu nggak berani mengingatkan, ya. Hamba Tuhan tidak tahu kesalahan yang dia lakukan karena dia secara kasat mata adalah orang baik-baik saja. Ya. Tapi ada satu hal tersembunyi yang tidak semua orang tahu, yang tahu hanya Tuhan. Ya, misalnya apa? Sikap hati. Siapa yang tahu sikap hati kita? Ya, siapa tahu kalau ketika kita lihat orang lain berhasil kita cemburu, ya, kita tidak rela, ya, kan tidak nampak. Tapi di dalam hati kita ada perasaan itulah, itu yang mengingatkan Tuhan. Ya, seperti Tuhan mengingatkan Kain itu, mengapa mukamu muram? Terus akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Ya itu Tuhan menangkap, loh, kamu kok begini? Hatimu, suasana hatimu begini, suasana jiwamu begini. Nah ini, ya. Nah olehnya Bapak Ibu Saudara, olehnya betapa pentingnya kita membangun intimasi dengan Tuhan, yang akhirnya nanti kita bisa mengenal Tuhan secara mungkin tidak lengkap, tapi nyaris lengkap. Ya, karena kalau kita tidak punya pengenalan akan Allah, kita tidak punya pengenalan akan Tuhan dengan benar, maka kita ada kecenderungan untuk memperlakukan Tuhan, memperlakukan Allah itu dengan tidak baik, ya, dengan tidak pantas. Yang seringkali saya sampaikan, ya setengahnya saya agak terganggu dengan orang-orang yang bangga dengan jam doanya. Ya, wah aku berdoa sekian jam, aku jadi pendoa. Pokoknya bangga dengan dengan aktivitas yang dilakukan sebagai pendoa. Tetapi kita tidak melihat perubahan karakter dalam hidupnya, dalam peragaan hidupnya, kita tidak melihat. Sementara dia mengklaim sebagai seorang pendoa. Nah ini kan karena tanda tanya. Kalau Bapak Ibu sebagai pendoa yang benar di hadapan Tuhan, Anda harus punya perubahan karakter yang signifikan. Ya memang belum bisa sempurna seperti yang Tuhan inginkan, tetapi paling tidak karakter-karakter buruk itu bisa dikikis. Ya, sombongnya, munafiknya, ya pasti. Ya, sifat-sifat iri hatinya, dendamnya, ya pelitnya itu pasti dikikis. Kalau kita sering duduk di kaki Tuhan dan kita memang benar-benar mempersoalkan keberadaan kita di hadapan Tuhan, hal-hal yang begini ini pasti dikorek. Ya, dikorek sama Tuhan, dibangkitkan, kita diingatkan bahwa kamu tuh masih egois, kamu tuh mau menang sendiri, masih emosian. Ya, karena nggak mungkin kita menghampiri tata suci Tuhan, membangun mezbah doa pribadi dan Tuhan tidak pernah mengorek segala kesalahan dan kekurangan kita, kecuali Anda sebagai berdoa tetapi setiap masuk dalam ruang doa hanya permintaan yang kita sampaikan, sehingga Tuhan tidak diberikan kesempatan berbicara kepada kita. Nah ini beda lagi. Ya, jadi kita doa tapi minta aja isinya. Ya, tidak ada saat teduh untuk kita diem mendengar Tuhan berbicara lewat Roh Kudusnya. Ya, kita tidak ada saat teduh diem. Itu harus ada. Kalau nggak, kita hanya minta ya. Kapan Tuhan ngomong pada kita? Ya, kan sudah saya katakan, ya, yang saya mengajak, ya, saya mengarahkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang-orang yang tanpa kita berdoa pun Tuhan akan menjawab kerinduan kita. Tanpa kita berdoa minta pertolongan, Tuhan akan tolong. Pergumulan kita tanpa kita berdoa, Tuhan tolong. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang kita pergumulkan. Ya, dan kita mempercayakan sepenuhnya hal itu pada Tuhan. Yang kita doakan itu apa? Ya, yang kita doakan adalah orang-orang yang memang bermasalah yang harus kita doakan. Ya, doa mohon berikan kesabaran, mohon berikan kita kekuatan. Ya, itu yang kita doakan itu semua untuk kepentingan Tuhan.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dalam kitab Hosea pasal 4. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ini ayat yang sangat populer, yang semua orang sudah pasti pernah mendengar. Ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Coba. Saya merenungkan kebenaran ini, dan ini sangat relevan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Ya, memang ini ditulis oleh salah satu dari 12 nabi kecil dalam Perjanjian Lama yang hidup pada abad sekitar 8 sebelum Masehi. Ya, kita tahu bagaimana kehidupan Hosea ini. Ya, dia hidup pada zaman di mana saat itu umat Israel mengalami kemerosotan moral. Ya, dia mengalami masa-masa kekacauan menjelang kehancuran kerajaan Israel itu. Ya. Dan tanda-tanda kehancuran dari bangsa itu sudah nampak ketika ibadah orang Israel itu sudah mulai menyimpang. Mereka melakukan ibadah secara lahiriah. Tapi sementara dia juga menghadirkan, melakukan pemujaan terhadap berhala-berhala, menghadirkan ilah-ilah asing dalam hidup mereka. Ya, mereka tidak taat pada Allah. Mereka melakukan kekejaman, pembunuhan, bahkan pelanggaran moral. Ya. Bahkan Hosea ini sering dikatakan sebagai nabi yang menubuatkan kehancuran. Ya, karena dia melihat kehidupan umatnya seperti itu dan dia tahu, ya, Allah pasti tidak berdiam diri melihat umatnya melakukan hal seperti itu. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya, hanya bedanya yang pernah saya katakan, kalau umat Perjanjian Lama itu melakukan pelanggaran, itu cara Allah mendisiplin. Ya, kalau kita tidak pakai istilah menghukum, tapi cara Allah mendisiplin umatnya, bangsa Israel khususnya, itu bisa langsung. Ya, bisa langsung. Misalnya dia kena tulah, wabah, sakit, penyakit, panennya gagal, dia menjadi kalah berperang lawan musuh. Itu karena apa? Mereka tidak tertib dalam hidupnya. Kalau umat Perjanjian Lama. Tapi kalau umat Perjanjian Baru, sekalipun kita hidup tidak benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, kita berlaku fasik, kita tidak menganggap penting ibadah, kita meremehkan kebenaran firman Tuhan, itu tidak serta-merta kita dihukum, kita didisiplin oleh Tuhan, tidak serta-merta. Ya, ini yang membedakan. Ya, ini yang membedakan. Kenapa umat Israel itu begitu salah langsung dihukum, didisiplin? Karena waktu itu belum ada Injil. Ya. Jadi supaya dia tahu, oh salah aku. Ya, penghukuman itu bisa langsung dengan nyata dilihat oleh bangsa itu. Tapi kalau kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, mungkin tidak selalu langsung didisiplin atau dihukum, tidak selalu. Memang ada yang selalu Tuhan hukum bisa, tetapi seringkali seperti Tuhan biarkan. Karena di situ ada Injil dan kita terus mendengar Injil diberitakan di mimbar-mimbar gereja. Sementara kita mendengarkan khotbah, mendengarkan pemberitaan Injil, tetapi dosa kita tetap kita lakukan. Ya, ada kan begitu? Kita mendengar, bahkan ambil bagian dalam pelayanan. Wah, sebagai leader, sebagai WL yang dipakai Tuhan, sebagai pemain musik, bahkan sebagai pembicara mimbar. Dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak tegur. Tapi dia tetap menjalankan sebagai tugas panggilannya. Ya, tidak tegur. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, karena apa? Dia tidak duduk di kaki Tuhan, dia tidak memperkarakan keberkenanannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan berbicara. Lah, kamu tidak pengen tahu rapot hidupmu bagaimana? Ya, kecuali ada orang-orang yang memang dianggap penting oleh Tuhan.
ya, yang dianggap penting oleh Tuhan, yang itu membahayakan. Kalau orang ini terus berbuat dosa, berbuat tercela, Tuhan ingatkan bisa, karena orang ini dianggap membahayakan, ya. Nah, bisa. Jadi kita pengenalan akan Allah itu sangat penting, karena kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita akan memperlakukan Dia dengan salah, dengan tidak pantas. Contohnya apa? Lewat doa-doa kita, nyuruh Tuhan, nyuruh Allah, lindungin anak saya, jagain suami saya, buat usaha saya sukses, buat anak saya berhasil. Itu kan nyuruh terus isinya. Ya, apa tidak boleh berdoa seperti itu? Oh, boleh. Ada tempatnya, ada bagiannya kita berdoa seperti itu. Tetapi yang jauh lebih penting, kita memperkarakan keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Sejauh mana kesucian hidup kita yang sudah bisa peragakan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana pertumbuhan manusia batiniah kita. Kita perkarakan di hadapan Tuhan. Apakah kita masih sering melukai, menciderai perasaan orang lain lewat perkataan kita? Apakah kita masih aja angkuh, sombong seperti dulu, ya, yang tidak ada perubahannya? Itu yang harus ditanya pada Tuhan. Nah, orang-orang ini kalau dia tidak cepat diingatkan, dia bisa binasa, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Menolak, ya, artinya apa? Tuhan ingatkan, ayo berdoa, ayo bangun usaha doa, tapi kita tetap ngotot, gak mau. Kan kita yang menolak, ya. Kita menolak, kita berkeras, mengeraskan hati kita. Kita merasa tidak perlu menghampiri Tuhan. Kita merasa tidak perlu memperkarakan keberkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Apalagi yang paling membahayakan, kita tidak merasa perlu ibadah, pergi ke gereja. Ini yang membahayakan. Nah, orang-orang ini pasti kalau tidak bertobat, ya saya tidak menghakimi. Saya tidak menghakimi. Kalau orang ini tidak bertobat dan tetap menuruti keinginan daging dan hawa nafsunya, dia berkeras hati tidak mau beribadah sampai menutup mata, pasti dia binasa. Artinya apa? Dia terpisah dari Allah Bapa. Ya, gimana dia waktu di dunia saja dia tidak merasa perlu Tuhan, kok di kekekalan dia pengen ada bersama Tuhan? Itu sangat-sangat naif, ya. Sementara kita saja yang rajin ibadah, yang terus memuji, menyembah Tuhan saja, belum tentu nanti hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengatakan belum tentu. Apalagi orang yang jelas-jelas memandang rendah ibadah. Ya, ini yang harus menjadi peringatan. Yang memandang rendah, yang menganggap tidak perlu ibadah, dia lupa bahwa Tuhanlah penguasa langit dan bumi. Dia pencipta langit dan bumi. Segala kuasa di bumi dan di surga ada di tangan Tuhan. Dia lupa. Dia bisa membuang orang, bukan hanya bisa membunuh secara jiwa. Ya, kalau Alkitab katakan kita jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh jiwa, tetapi tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Ya, hanya bisa membunuh secara jasmani, tapi tidak bisa membuang ke api kekal. Tetapi kalau Tuhan, dia bukan hanya bisa membunuh manusia kita, jiwa kita, tapi dia juga bisa membuang ke api kekal. Nah, ini yang kita takut. Ya, karena dia adalah penguasa jagat raya ini. Segala kuasa ada di tangannya, baik di bumi maupun di surga. Nah, kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah, tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita tidak mungkin akan memperlakukan dia dengan benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, orang yang sudah punya pengenalan saja kadang-kadang karena emosi, ya, karena tidak bisa mengendalikan diri, dia bisa melakukan sesuatu yang tercela dan itu mendukakan Tuhan. Bisa. Padahal dia punya pengenalan, sekalipun mungkin belum lengkap, belum sempurna, tapi dia tahu kebenaran. Itu pun masih bisa salah, bisa ceroboh. Ya, karena dia menuruti hawa nafsunya. Apalagi orang yang tidak
punya pengenalan akan Allah, dia pasti melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan perasaan Tuhan. Dia mau melakukan apa, lakukan saja. Dia akan mengatakan apa, katakan aja. Dia akan bertindak apa, bertindak aja. Ya, dia lupa ada Allah yang pemilik kehidupan ini, yang tidak pernah membiarkan ya orang itu semena-mena bertindak. Ya, kalau kita orang-orang yang memiliki pengenalan akan Allah, yang mengasihi Tuhan, ketika kita akan bertindak, kalau itu sesuatu yang penting, kita merenungkan apakah yang saya lakukan ini melukai perasaan Tuhan atau tidak, membuat Tuhan berduka atau tidak. Itu sampai ke sana. Ya, kita sudah bukan berbicara masalah hukum, ini boleh, ini nggak boleh, ya ini haram, ini halal. Enggak, kita sudah kelasnya sudah sampai apa? Menghormati, memperhitungkan perasaan, memperhitungkan hati Tuhan. Apakah dengan aku melakukan ini Tuhan berduka? Apakah dengan aku melakukan hal ini Tuhan marah, Tuhan sedih? Nah ini, ya kita ada di level ini. Maka kalau kita punya pengenalan yang baik, kita tahu kapan kita melukai. Ya, kalau misalnya karena emosi, aduh, kita bisa duduk di kaki dan kita mohon ampun, ampuni Tuhan. Ya, tadi pagi, tadi siang, aku melakukan sesuatu yang mungkin melukai hatimu. Nah, orang-orang seperti ini dihormati oleh Tuhan, diapresiasi. Karena Tuhan apa? Tuhan senang apa? Yang Tuhan senang apa? Aku senang orang itu tahu kapan dia salah. Ya, Tuhan senang melihat umatnya, orang-orang dikasihnya tahu kapan dia salah dan dia duduk di kaki Tuhan mohon ampun. Sama, kita orang tua, kita itu senang kalau lihat anak kita salah terus dia mengaku, itu senang. Ya, ya, artinya apa? Anak itu kalau dia mengakui kesalahannya, dia ada kemungkinan dia tidak akan mengulang lagi. Kedepannya tidak akan mengulang lagi. Dan kita sebagai orang tua, kita juga tidak akan semena-mena menghukum anak-anak yang tulus, yang jujur ini. Ya kita marah, tetapi tidak sampai menghukum yang kelewat batas. Ya, Tuhan perasaannya juga begitu. Kita bukanlah orang-orang yang sudah sempurna. Kita adalah orang-orang yang kedepannya masih mungkin berbuat salah. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, kamu harus tahu kapan kamu berbuat salah. Ya. Masalahnya salahnya orang percaya itu beda dengan salahnya orang dunia. Kalau salahnya orang percaya itu berkenaan dengan apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Ya. Mungkin yang kita lakukan itu tidak ada unsur kejahatan sama sekali, tapi itu mendukakan Tuhan. Masalah kita marah terhadap bawahan kita, terhadap asisten rumah tangga dengan meledak-ledak sampai melukai hatinya. Nah itu Tuhan marah. Kenapa kau mesti marah seperti itu? Bukan membuat orang lain yang bersalah itu menjadi bertobat, tapi justru kamu meninggalkan luka batin dalam diri orang itu. Nah ini Tuhan marah. Marah kita itu harus membuat orang lain bertobat dan berbalik, menyadari kesalahannya dan berdalik dan bertobat. Itu marah yang benar, marah yang kudus, marah yang ilahi. Tapi kalau marahnya orang dunia membuat orang lain sakit hati, meninggalkan luka batin dan dendam. Nah ini yang tidak boleh. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan itu penting karena kita bisa melakukan sesuatu sampai itu tidak melukai hati Tuhan, tidak melukai perasaan Tuhan. Dan kalau bisa itu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang dinantikan Tuhan. Maka milikilah pengenalan akan Tuhan dengan lengkap. Hari lepas hari kita bangun misbah doa. Kita duduk di kaki Tuhan, menantikan Roh Kudus berbicara, memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hikmat syukur kami akan kehadirat-Mu. Bapa, meteraikan firman dan seperti kami dan ajar kami Bapa dengan penuh ketaatan. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.